Untuk bangun ulang rumah ukuran 7 kali 11 2 lantai, kira-kira dengan budget 200 juta cukup nggak sih? Itu renovasi atau pembangunan kayaknya? Bangun ulang. Hai guys, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku bareng sama arsitek mau ngomongin soal rumah. Simak video ini sampai habis ya. Kali ini aku lagi ada di Bandung nih teman-teman. Suasana Bandung sejuk banget ya. Video kali ini aku mau ngomongin tentang bangun rumah bareng arsitek. Happy watching! Halo, aku Yunita dan kenalin, ini adalah owner sekaligus founder dari @ggwpart. Yuk kenalin dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gemi. Saya arsitek sekaligus owner dan founders di GGWP Arsitek juga. Ya. Jadi di sini kita berdua mau ngebahas soal bangun rumah nih. Kebetulan kan Gemi ini adalah founder sekaligus owner dari GGWP Art yang dimana dia itu adalah arsitek ya teman-teman. Ya, betul. Nah teman-teman, sebelum kita bahas tentang bangun rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rdyunita dan @ggwp.art. Nanti di sana kalian bisa dapetin info tentang rumah, dekor rumah, dan juga desain rumah ya. Dan di sini udah lumayan banyak sih masuk pertanyaan-pertanyaan yang aku bikin ya di Instagram. Jadi kemarin aku bikin Q&A tentang bangun rumah, apa aja sih yang pengen ditanyain teman-teman di rumah. Kebetulan lagi sama arsitek dan kita di sini mau sharing ya. Jadi Kita sharing-sharing santai aja ya. Benar. Sebelum kita jawabin pertanyaan yang masuk, di sini kita mau sharing dulu nih tentang gimana sih bangun rumah biar nggak over budget gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya pengen ngebangun rumah tanpa over budget, ya pertama emang harus direncanain dulu gitu. Mungkin nanti tahapan-tahapan perencanaannya bisa didetailin. Yang pertama pasti harus ada arsiteknya. Itu yang terpenting, soalnya nanti budget yang dipunya tuh bisa dioptimalisasi oleh si arsitek tersebut gitu. Jadi tahapannya tuh apa aja sih, Gem? Biar kita, contohnya nih, aku mau bangun rumah ya. Terus karena masih awam ya, bingung harus ngehubungi arsitek dulu kah atau langsung cari kontraktor kah, atau gimana sih tahapan yang pertama kali untuk mau membangun rumah? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya ngebangun rumah, tahapan awal tuh emang benar-benar harus nyari dulu arsitek sih. Nyari dulu arsitek, itu siapapun arsiteknya ya. Mungkin sekarang udah banyak di IG atau di platform-platform lain untuk nyari si arsitek tersebut. Terus setelah dapat arsitek tuh biasanya nanti kita diskusi perihal desain. Misalnya yang Mbak Yunita mau seperti apa, nanti dikembangin lagi sama si arsitek. Soalnya nanti juga kan ngaruhnya ke budget juga gitu Mbak. Kalau misalnya budgetnya emang disebut minim gitu ya, nanti juga si arsitek bisa mengoptimalisasikan budget yang kecil tersebut menjadi bangunan yang sesuai harapan. Nah, berarti tahapan awal itu untuk membangun sebuah rumah adalah kita harus mencari arsitek yang betul. Memang pas lah. Dalam gitu. artian, ya kita klop gitu ya. Benar. Terus seberapa penting sih gambar dari atau desain dari sebuah arsitek untuk membangun sebuah rumah? Sebut penting, pasti penting banget ya sebuah perencanaan. Soalnya menurut pengalaman saya pribadi, saya pernah dapat klien yang benar-benar, maksudnya desain sama pembangunan rumahnya tuh tanpa arsitek gitu, tanpa kontraktor gitu. Alhasil pada saat pertengahan jalan tuh ada banyak masalah intinya, terus banyak perubahan gitu ya. Dari situ baru dia mencoba meng-hire si arsitek. Nah, maksudnya biar tidak ada kesalahan di tengah jalan, tuh bagusnya emang dari awal udah ada gambar desain dulu. Nah, gambar desain itu bagusnya nanti sebelum running pembangunan tuh kita fixkan dulu. Dari situ kan nanti ada keluar gambar perencanaan tuh total ya, ada gambar arsitektur, gambar struktur, gambar mechanical electrical, dan RAB gitu Mbak. Nah nanti kalau udah semua itu kebundel, baru kita udah deal nih, misalnya bentuk desainnya seperti apa, dari klien udah oke, dari arsitek juga nggak ada masalah, baru kita nanti nyari kontraktor gitu. Oh, berarti tahapannya tadi kita akan membuat sebuah rumah, itu kita harus mencari dulu arsitek yang pas. Nanti kalau udah gambarnya beres, lengkap, kita baru mencari kontraktor. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyain di Instagram.
berapa sih biaya untuk desain sebuah rumah yang dibuat oleh arsitek? Sebenarnya kalau misalnya desain tuh relatif ya Mbak ya. Maksudnya nanti tiap studio, tiap arsitek juga punya range harga yang berbeda. Cuman kalau yang saya tahu biasanya tuh di range 250.000 per meter persegi. Oh, gitu itu per meter ya? Per meter persegi. Nah itu nanti sebenarnya harga bisa naik atau bisa turun itu tergantung nanti pengalaman si arsiteknya itu sendiri gitu loh Mbak. Oh gitu. Jadi memang setiap arsitek itu mempunyai range harga tersendiri ya? Yap, tergantung nanti dia pengalamannya seperti apa, jam terbang di dunia arsitekturnya seperti apa. Dan ini ngaruh nggak sih dengan tingkat kesulitan membuat sebuah desain? Jadi yang simpel atau yang sulit, misalkan sama aja harganya atau beda gitu? Kalau misalnya disebut sama atau beda sih kayaknya nggak terlalu sih Mbak ya. Cuman kalau misalnya emang luasannya lebih gede, terus emang peruntukannya misalnya hunian sama hotel misalnya sama villa, itu beda ya? Itu pasti beda gitu. Oh gitu. Tapi nanti sih itu harga-harga tersebut tuh nanti sesuai kesepakatan antara si arsitek sama klien. Jadi ada obrolan lagi sih Mbak kayak gitu. Ya. Jadi nggak terpaku banget gitu ya harga segitu. Betul. Jadi nanti ada obrolan lagi antara arsitek dan si klien gitu. Mungkin untuk harga standar ya sebuah desain untuk membangun sebuah rumah itu di 250 per meter ya. Ya per meter persegi. Itu nanti sesuai jam terbang si arsiteknya juga bisa naik dan turun juga gitu. Nah, kalau di GGWP sendiri nih, GGWP Studio sendiri itu per meternya berapa ya Mas Gemi? Kurang lebih sih di segituan sih Mbak. Maksudnya sama aja. Sama aja. Gimana nih caranya gambar desain atau gambar kerja gitu ya bisa sama persis di lapangan gitu ya? Pas di lapangan. Jadi inspirasi gitu. Maksudnya ini gambarnya tuh begini. Nah, realitanya pun harus sama gitu. Sama. Gimana sih itu? Nanti dari arsitek itu ada pengawasan pertama. Jadi selain dari arsitek juga nanti kan pembangunan itu kan ada kontraktor kan ya. Ada timnya ada gitu timnya juga, tim pembangunannya. Nah itu tuh biasanya ada pengawasan berkala gitu. Soalnya kan nanti gambar yang konsultan nanti bundal sampai nanti pembangunan itu semua udah ada. Jadi panduan dari pembuatan pondasi sampai nanti pemasangan atap ke atas itu semua udah lengkap, spek-speknya udah lengkap. Tinggal nanti pengawasan dari arsitek berkala. Dan yang terpenting sih tetap pengawasan dari si kontraktor itu sendiri sih Mbak. Berarti antara kontraktor dan arsitek ini memang harus berkesinambungan, kerjasama ya? Betul. Ya, agar tidak ada miscommunication ya. Nah betul. Sama ownernya juga kita harus membangun sebuah hubungan yang baik lah. Ya. Jadi nanti takutnya kayak gini juga biasa sesuai perjalanan saya pribadi ya Mbak ya. Gambar desain yang udah fix di lapangan udah sesuai. Pun kadang-kadang itu bisa jadi berubah. Kalau misalnya nanti si klien tiba-tiba pas saat pertengahan jalan pengen dirubah apanya gitu. Misalnya tiba-tiba jendelanya pengen bentuknya gini, itu sebenarnya masih bisa aja. Sering banget. Nah itu biasanya nanti ada obrolan lagi di antara arsitek, kontraktor dan klien. Itu pasti nanti berpengaruhnya ke harga itu sendiri, RAB yang terakhir keluar. Jadi misalkan nih saya udah bikin gambar desainnya di GGWP ya. Tapi pas di lapangan gitu ada perubahan lah ya. Jadi ada perubahan untuk digambar seperti ini, pas di lapangan pengennya seperti yang lain. Nah, berarti itu ada harga tersendiri ya? Iya, jadi kalau disebutnya tuh jadi ada adendum gitu. Jadi RAB misalnya harga bikin jendela yang desain awal tuh 1 juta misalnya. Terus klien tuh pengen merubah yang lebih mahal lagi misalnya, itu nanti ada berupa adendum harga. Jadi ada harga tambahan buat item jendela. Adapun misalnya nanti dari RAB yang kita buat, terus nanti di lapangan ada yang tidak dikerjakan mungkin ya, itu nanti ada pengurangan juga. Itu nanti itu kesepakatannya antara si kontraktor dan si klien, tapi tetap dalam pengawasan si arsitek juga. Iya, siap. Berarti di sini arsitek berperan penting ya dalam sebuah pembangunan rumah. Ya, sebetulnya emang penting banget sih Mbak. Biar nggak ada miss antara pertama sih yang paling sering missnya tuh biaya biasanya. Biar biayanya nggak terlalu over gitu. Jadi kita emang dari awal tuh udah mempersiapkan gambar desain. Banyak juga kok Mbak yang kayak gini misalnya. Bulan sekarang misalnya kita buat desainnya dulu, pembangunannya mungkin di 2 bulan, 3 bulan ke depan. Itu sih masih bisa. Cuma nanti kalau misalnya lebih dari 6 bulan atau setahun tuh biasanya RAB ada kenaikan gitu. Dikit lah, beberapa persen mungkin gitu aja sih. Ya.
Oke deh teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sekarang aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram. Nanti yang akan Mas Gemi jawab ya. Siap, sebisanya betul ya? Iya. Ada pertanyaan dari @ridwan_haironi. Dia mau nanya budget untuk 2 lantai minimal berapa ya? Budget pembangunan untuk 2 lantai. Sebetulnya pertanyaannya juga belum nggak terlalu ya? Soalnya nanti misalnya 2 lantai dengan luasan 100 meter persegi misalnya atau berapa meter persegi. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan tadi itu bisa disimpulin seperti ini, kayak misalnya harga pembangunan biasa tim kontraktor rekanan si GGWP itu biasanya di 4 juta sampai 4,5 juta per meter persegi. Jadi nanti tinggal dikaliin aja. Oh, berarti biaya 4 juta misalkan per meter. 4 juta sampai 4,5 juta itu yang paling minimal. Itu berarti hanya si kontraktor pembangunannya beserta material, tukang dan lain-lainnya ya? Yap, betul. Tapi itu udah masuk jasa desain arsitek belum sih? Oh, belum sih. Tadi yang desain arsitek tadi itu yang 250.000 per meter persegi tadi. Itu tapi harganya masih fluktuatif, bisa naik turun lah ya, maksudnya tergantung kesepakatan juga. Ya. Berarti itu harga paling minim di GGWP ya? Ya. Nah ini ada pertanyaan kedua dari @Stefani Laurencia. Nah ini lebih spesifik ya karena ada ukuran. Untuk bangun ulang rumah ukuran 7x11 2 lantai, kira-kira dengan budget 200 juta cukup nggak sih? Itu renovasi atau pembangunan kayaknya? Bangun ulang. Oh, bangun ulang kayaknya enggak deh. Iya. Enggak akan sih. Kalau untuk harga apa ya? Untuk budget pembangunan. Ya, pembangunan yang kasar gitu ya, hitungan kasar mungkin, jadi enggak kan harus detail ya. Detail sebenarnya nanti ada di RAB gitu ya. Cuman kalau ngejawab biar ketahuan tuh di 4 juta sampai 4,5 juta yang paling minimal gitu. Berarti ini kan dia luas bangunannya ukuran 7x11 dikalikan 2 gitu, dikali 4 juta mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Nah, gitu hitungan kasarnya ya. Dan ada lagi pertanyaan dari Ani Aljosa, sorry. Kak, untuk tembok sebelum dicat utama, baiknya pakai pelamir atau cat dasar dulu nggak sih? Bagusnya merek apa? Kalau merek sih beda-beda ya Mbak ya. Nanti itu sebenarnya kontraktor sih, si kontraktor yang lebih tahu. Saran saya untuk pengecatan bagusnya pakai cat dasar dulu, mereknya apapun, terus baru nanti cat finishing yang sesuai cat utamanya. Jadi memang sebaiknya dicat dasar dulu baru dicat yang utama. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari @adri_bramantio. Rekomen keramik buat kamar mandi, Kak? Kalau keramik sih beda-beda ya. Ada kalau merek sih saya nggak bisa nyebutin merek di sini gitu ya Mbak ya. Maksudnya itu merek merek masih menyesuaikan, cuman kalau saran saya sih yang kasar kali ya. Yang nggak licin. Pokoknya emang nanti ada khusus juga dari desainernya atau arsiteknya tuh ngeluarin spek khusus emang keramik-keramik yang khusus toilet. Itu nanti yang buat lantai sama buat dindingnya tuh buat lantai sama buat dindingnya pun beda gitu. Oh, berarti arsitek ini job desk-nya banyak juga ya. Jadi selain menggambarkan desain rumah, terus nanti ketika kita pakai jasanya, kita juga bisa menentukan spek material. Ya. Jadi nanti si owner nggak kebingungan gitu ya. Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa terjawab nanti pada saat sesi proses mendesain gitu. Nanti ada Mbak, gimana kalau dari arsitek tuh bagusnya ini loh. Misalnya kurang setuju, nanti ada rekomendasi yang lain misalnya dari A, B, C, nanti jadi banyak. Oh iya, nanti direkomendasikan juga sama si arsiteknya ya. Mulai dari bahan bangunan sampai ke warna cat gitu nggak sih? Iya, mood board si bangunannya, interior, eksterior nanti dikasih juga referensi. Oh gitu, berarti lengkap ya. Lengkap. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lain dari @indahfitri_ss. Pertanyaannya, kalau pakai jasa desain arsitek aja, jadi arsitek aja, kisaran harganya berapa sih, Kak? Ya tadi ya. Pertanyaan yang tadi yang awal-awal ya. Ya, nanti tinggal di play back di 250 per meter mungkin ya. Cuman itu naik turun tergantung nanti fluktuatif kali ya. Tergantung nanti arsiteknya gitu. Iya. Berarti tiap arsitek itu beda-beda ya harganya. Nah, ada lagi pertanyaan dari @andin3516.
Untuk bangun rumah lebih baik harian atau borongan, dan untuk dak lantai 2 disarankan seperti apa? Kalau misalnya itu kan subnya si kontraktor ya. Ya. Kalau misalnya untuk harian atau borongan, sebenarnya ada plus minusnya juga dua-duanya. Kalau misalnya emang nanti bakal diawasin terus gitu, maksudnya si klien juga mengawasi, itu baiknya sih harian menurut saya. Soalnya kan kepantau juga, terus bisa lebih Berarti cepat. ini juga untuk apa ya namanya? Jadi untuk melanjutkan gitu ya? Ya, Untuk betul. berarti renov ya masuknya? Renov berarti. Berarti lebih baik kalau misalkan si ownernya ada di tempat, lebih baik harian ya, karena langsung melihat langsung. Tapi itu kan maksudnya beda-beda itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut yang lain mungkin ada juga yang bisa borongan. Ya mungkin ownernya sibuk kerja, jadi nggak kepantau. Nah mungkin bisa menggunakan jasa borongan Tapi gitu. tetap sih kalau menurut saya tetap kalau mau ngebangun tuh tetap harus ada si kontraktornya juga. Ya benar. Karena gimana pun kalau kita hanya ngeborong ke tukang, mau harian mau borongan, kalau kita nggak ikut mengawasi atau nggak ada tim yang sibuk mengawasi gitu gitu ya, itu memang bakalan kayak dilamain gitu nggak sih? Jadi Bisa kerjanya juga, tuh jadi lambat iya, atau nggak tidak ada sesuai ya. Jadi harusnya bangun seperti ini jadi seperti Kadang-kadang B gitu. gambar dari si arsitek juga kalau misalnya si pembangunannya tanpa kontraktor misalnya nanti misalnya sekelas tukang, bukan merendahkan, maksudnya ada beberapa yang mengerti, tapi alangkah baiknya kalau misalnya pembangunan itu pakai kontraktor. Pakai Jadi jasa kontraktor ya. Gambar dari si arsitek tuh udah dibaca sama kontraktor dulu, baru baru nanti diarahkan ke tukang. Betul. Ya, begitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari @endang Wayuningsi. Ini mau buat RAB rumah, bisa dibantukah gitu. Jadi untuk buat RAB tuh biasanya tugas siapa sih, Mas? kalau sebenarnya masih masuk ke konsultan juga ya. Nanti kan ada biasanya orang yang ngebuat si RAB itu sebetulnya estimator. Estimator itu orang yang merencanakan si biaya desain yang kita buat gitu. Tapi itu nanti kan masuknya ke sub si perencanaan. Jadi nanti dari proses awal desain sampai gambar kerja jadi bundel tuh baru nanti masuk ke si estimator. Baru nanti kita diskusi bareng sama si kontraktor juga. Nah nanti RAB yang udah jadi tuh kita lempar ke si klien kayak gitu. Nanti kan misalnya harganya misalnya wah kayaknya nggak masuk, kita cari alternatif lain, misalnya material yang high spec kita coba diturunin ke yang misalnya tipe A jadi ke tipe B kayak gitu. Yang penting nanti budget yang menurut klien oke, kita sesuaikan lagi sesuai material yang akan dipakai. Ya, berarti memang kalau kita mau membuat RAB itu harus ada desain arsitek dulu ya. Betul. Kadang-kadang suka sulit juga kalau misalnya tiba-tiba misalnya Mbak yang tadi tuh udah dapat desain oleh arsitek lain, tiba-tiba minta ke saya misalnya buat dibikinin RAB. Kadang-kadang ada miss juga gara-gara kita nggak tahu dari awal prosesnya kayak gimana, terus material yang dipakai seperti apa misalnya. Nah itu jadi bakal beda aja. Kalau saran saya sih langsung sepaket aja dari si arsitek yang awal misalkan, udah masuk sama RAB dan lain-lainnya kayak gitu. Oh iya gitu ya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari @minda FP. Mau bangun tanah kosong di belakang, ukurannya 7 kali 3 meter, mau desain buat dapur dan laundry, Mbak. Maksudnya? Bisa, tinggal langsung hubungi aja gitu. Oh iya, bener. Jadi buat teman-teman yang mau buat desain atau denah gambar, fasad, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa langsung aja DM ke @ggwpart. Nanti oleh tim studio GGWP ya, nanti yang akan ada timnya lah ya untuk yang ngebalas dan menghubungi lanjut gitu. Untuk konsultasi itu masih gratis sih, tinggal langsung DM. Jadi free konsultasi, misalkan mau seperti apa-apa, nanti kalau misalkan udah deal baru ada rincian biayanya. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan masih lagi. Banyak bertanya Mbak ya? Lumayan. Ini kemarin kan buka sesi Q&A dan lumayan juga ya antusias dari followers. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Damayanti Reski. Rencana ingin renovasi rumah dengan budget 350 juta menjadi 2 lantai dengan luas 6 kali 12, itu bisa nggak sih? Kalau misalnya kan ini rata-rata kebanyakannya perihal budget ya, nanya budget. Sebenarnya itu nggak bisa ditentuin langsung tiba-tiba dengan luasan segini harga bisa bakal segini. Gitu. Itu kan harus ada proses kayak misalnya kita survei dulu rumahnya yang mau direnov seperti apa, apakah bangunan existing bisa kita pakai lagi beberapa strukturnya misalnya.
atau setelah nanti atau bisa juga bisa lebih murah kalau setelah kita lihat oh emang bangunan existing nggak terlalu banyak yang harus dibongkar, tinggal kita tambah lantai atas dan lain-lain. Berarti itu bisa jadi nggak over ya budgetnya? Sebenarnya jadi kalau misalnya untuk nentuin harga tuh bagusnya emang langsung nanti setelah kita survei dulu, kita ngobrolin perihal budget, terus nanti dengan budget yang sekian kita buat jadi seperti apa itu masih sangat memungkinkan. Iya. Jadi kalau misalnya langsung tembak harga segini bisa atau enggak sih itu masih tabu kali gitu, ya. Masih tabu juga. Maksudnya saya mau nyebutin bisa juga saya nggak tahu rumahnya seperti apa keadaannya kayak itu. Makanya kalau misalkan tanah kosong gitu dibangun, bisa nggak sih dengan budget yang tadi 350 juta menjadi 2 lantai dengan ukuran 6x12? Kalau selama saya mengerjakan sih kayaknya belum ada yang menyentuh RAB di segitu sih. Yang paling minimal banget itu tahun kemarin tuh di 450 juta 2 lantai sih. Itu yang paling minim, itu pun udah mepet-mepet ya dari si kontraktornya setelah ada laporan ke kita. Karena memang makin kesini jadi udah pergantian tahun itu harga material udah pada naik benar. Ya. Terus mungkin jasa dari si pemborong, tukang atau kontraktor juga ya itu harganya naik ya. Jadi tidak akan sama dengan tahun-tahun kemarin yang saya bangun rumah itu. Nah, untuk tips hemat membangun rumah seperti yang Mas Gemi tadi bilang ya. Kalau misalkan kita mau renov ya, ini bukan bangun ya. Jadi mau renovasi, misalkan kita pilih dulu nih barang-barang yang memang sekiranya ini masih kepake gitu betul. Ya. Jadi kita nggak ngeluarin budget yang over gitu yang ya. Over. Oke, sekarang lanjut baca pertanyaan selanjutnya. Ini dari @eni_mai_syaroh. Pertanyaannya, batu alam yang cocok buat fasad depan rumah dan tiang yang kayak gimana sih? Batu curi sih yang paling, kalau menurut saya yang paling buat bagus. Buat yang balkon gitu juga. Batu curi ada. Batu curi itu yang gimana? Nanti yang seperti ini, ntar kita cari aja. Ada batu curi. Lebih seperti nah, ini kayak ya. Kan ini batu kayak batu alam itu, cuman ada yang jenisnya batu curi itu lebih kayak batu tempel lagi gitu, cuman ada namanya batu curi. Nanti itu tinggal searching. Harganya mahal nggak sih? Harga sih beda-beda sih biasanya supplier tuh. Biasanya itu kan belinya per meter persegi berapa. Per meter ada juga. Yang hitungnya ada yang per meter persegi, ada yang ada juga yang jualnya itu per kol mobil, per mobil gitu, per kubik atau itu beda-beda sih soalnya. Beda-beda ya. Nanti tinggal di searching aja batu curi, itu yang paling bagus sih. Kalau menurut saya ya. Iya. Terus untuk apa ya, perawatan gitu loh. Kalau perawatan sih kalau misalnya untuk batu alam ya nggak terlalu ribet sih. Soalnya biasanya kalau batu curi itu semakin lama malah semakin bagus gitu. Biasanya kalau ada kan batu yang harus kalau lama-lama tuh kayak berlumut gitu loh. Iya, kalau misalnya ada yang sampai berlumut gitu ya treatmentnya paling nanti tinggal disikat aja pakai sikat kawat lah. Kalau nggak pakai ya sikat standar aja lah maksudnya gitu. Berarti yang bagus menurut Mas Kim itu adalah batu curi. Ada namanya batu curi. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan yang terakhir karena pertanyaan-pertanyaan yang berikut banyak ini, ini maksudnya sama gitu, hampir sama. Jadi mereka nanyain tentang budget rumah gitu. Nah ini pertanyaan yang terakhir dari @zeva_basari. Kalau mau 2 lantai plus rooftop, kira-kira budgetnya berapa ya Mbak? Tipenya itu adalah 36/72. Susah ya kalau misalnya semuanya nanyanya budget langsung, mending langsung aja nanti kontak langsung aja. Soalnya rata-rata kan bakal beda-beda sih. Iya. Jadi tergantung ini juga nggak sih, tergantung apa ya? Jadi kita menentukan budget rumah itu tergantung dari desainnya juga, terus lokasinya. Lokasi juga. Kalau misalnya si kontraktornya emang lokasinya di Bandung, misalnya nanti proyeknya di luar Bandung atau di Jakarta di mana? Lebih mahal ya. Maksudnya lebih mahal tapi nggak terlalu signifikan sih. Cuman gitu. Kalau ingin menentukan budget sih ya itu tadi paling coba hitungnya di per meter persegi dulu estimasi berapa. Terus kalau misalnya emang mau membangun rumah, saran saya sih nyiapin uang lebih buat takutnya ada hal-hal lain. Harus ada dana spare lah ya. Tidak terduga ya. Karena memang bangun rumah itu biasanya misalkan menyiapkan dana 200. Misal. Tahu-tahu pas di lapangan itu habisnya 2,5. Nah, itu memang. Apalagi kalau emang dari awalnya tuh emang nggak ada arsiteknya, nggak ada perencanaan, tiba-tiba pengen bangun aja, pasti langsung ini pengen kayak gini tidak sesuai dengan budget yang ada. Tiba-tiba kalau pakai arsitek misalnya satu rumah tuh bisa 500 juta misalnya, tiba-tiba dia running sendiri bisa kok bla bla bla, tiba-tiba malah jadi lebih pas nanti diakumulasiin di terakhir gitu kan. Kalau saran saya sih kalau emang mau ngebangun rumah, emang serius benar-benar pengen
maksudnya kan gini loh, kalau misalnya rumah tuh kan mungkin tiap orang tuh punya ngumpulin budget sedemikian, misalnya sekian satu rumah tuh yang bener-bener impian banget gitu ya. Kalau misalnya emang nggak direncanain tuh sayang aja sih kalau menurut saya gitu. Jadi buat tips nih buat teman-teman di rumah ya, yang mau bangun rumah, renov juga ya bisa renov ya? Juga. Renov juga bisa. Nah, setelah kita mengumpulkan dana gitu, udah ada dananya nih, pengen bangun, kita lebih baik menghubungi atau mencari arsitek yang pas gitu ya. Nah, setelah kita diskusi dengan arsitek, terus sudah menemukan desain denah yang cocok, lalu kita mencari kontraktor. Nanti didampingin juga sama si arsiteknya buat nyari kontraktor yang pas misalnya gitu. Sebenarnya kontraktor juga, kita nyari kontraktor juga kayak apa ya, jodoh-jodohan lah gitu. Iya betul. Jadi kayak nyari arsitek, nyari kontraktor, itu semua harus yang klop gitu benar-benar, karena yang komunikasinya enak juga gitu. Karena di sini kita kan mau bangun rumah untuk yang ditinggalin sampai mungkin sampai tua misalkan gitu ya. Kayak satu rumah tuh misalnya buat seumur hidup ada juga kayak gitu kan. Buat bangun rumah impian lah, jadi harus direncanakan dengan matang. Setelah ada desain dari arsitek, cari kontraktor, barulah kita mulai bangun. Dan kalau misalnya emang dari awal udah direncanain matang, terus nanti kontraktornya juga emang yang udah paham, terus enak lah ya buat diskusi. Insya Allah sih kalau pembangunannya nggak akan ada kendala apa-apa sih. Paling memang sebenarnya menurut pengalaman pribadi dalam membangun rumah adalah masalah-masalah kecil, kurang salah paham atau dengan si tukang gitu. Tapi selama kita bisa komunikasi hubungan antara owner dengan kontraktor itu baik, terus ada yang nggak mengerti, langsung ditanyakan, langsung dihandle sama kontraktornya, itu bakalan berjalan dengan lancar sih ya. Betul sekali Mbak. Nah, buat teman-teman yang mau bangun rumah atau renovasi rumah tapi belum ada desainnya, teman-teman bisa langsung pakai jasanya di @ggwpa. Betul. Jadi bisa langsung aja kontak, mau konsultasi itu gratis ya. Tapi kalau udah deal baru nanti ada rincian biayanya. Nah, buat teman-teman yang mau bangun rumah, udah ada desainnya, bisa langsung menghubungi @yourenovRumah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan nih, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Makasih banyak ya Mas Gemi udah Mbak. mau mengisi konten hari ini. Semoga job GGWP makin banyak ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.